Ratusan pelajar dan orang tua murid SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat berunjuk rasa di sekolah. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian dalam mengakomodasi pendaftaran peserta masuk perguruan tinggi negeri (PTN), sehingga para siswa gagal mengikuti program seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP. Dari rekaman video yang viral di media sosial, sejumlah siswa yang mengenakan pakaian hitam histeris karena gagal mengikuti jalur tanpa tes SNBP. Meski telah berupaya maksimal dari semester 1 hingga semester 5 untuk masuk PTN melalui jalur SNBP. Diketahui hingga batas waktu yang telah ditentukan, pihak sekolah tidak melakukan finalisasi data para siswa. Saat ada sejumlah data siswa yang belum lengkap sehingga input data keseluruhan tidak selesai. Kelalaian tersebut berdampak kepada seluruhnya, sehingga tidak dapat dilakukan finalisasi data. Saya benar-benar mohon maaf kepada Bapak Ibu, dan semoga solusi yang diberikan sekolah bisa bermanfaat dan bisa mengganti kesedihan para siswa dan Bapak Ibu. Terakhir kali saya benar-benar mohon maaf kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita, dalam unggahan di akun Instagramnya telah membuat teguran tertulis dan memanggil langsung pihak sekolah SMA Negeri 1 Mempawah terkait kegagalan dalam penginputan data, sehingga berdampak pada siswa terancam tidak dapat mengikuti tes SNBP tahun ini. Di Cirebon, Jawa Barat, ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 7 Cirebon bersama orang tua juga menggelar aksi protes di halaman sekolah. Mereka menyampaikan kekecewaan kepada pihak sekolah yang diduga gagal menyelesaikan pendaftaran akun sekolah seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB siswa untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025. Pihak sekolah menyatakan telah menjalankan semua tahapan sesuai prosedur dari jumlah 150 siswa, namun tetap terjadi kendala saat menjelang batas akhir pendaftaran. Saat sejumlah siswa jurusan IPS mengundurkan diri yang menyebabkan slot sekolah menjadi kosong. Untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, perwakilan SMA Negeri 7 Cirebon pun bertolak ke Jakarta untuk menemui pihak Kemendikbudristek. Dari Pontianak, Kalimantan Barat dan Cirebon, Jawa Barat, Tutwuri Handayani, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Yang rasa kesal saya tu bang, gini benda ni dari bulan Desember. Bisa-bisa sampai Januari, sampai Februari belum selesai. Jangka waktu tu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam manalah? Kita tak kesal. Jadi dengan keterlambatan ini, apa risikonya? Risiko kita tak isi ikut SNBP, eligible cuma nilai kita dari semester 1 sampai 5 tu sia-sia, tak ada guna. Kita tuh dapat kompensasi karena ini pure kesalahan pihak sekolah, bukan pihak siswa. Siswa kan sudah menjalankan tugasnya, udah dimintain ngumpulin rapot dan segala macam. Tapi ujung-ujungnya apa nih? Ya nggak ada hasilnya dan sekolah nggak berani untuk mengasih tindakan lebih lanjut. Karena kita nih butuhnya kepastian, bukan cuma kata-kata penenang. Ya, pemirsa, momen yang harusnya ini menjadi pintu gerbang ya untuk menggapai perguruan tinggi ternama ini malah berubah jadi mimpi buruk karena sebagian siswa di sejumlah sekolah ini gagal untuk mengikuti SNBP ya, seleksi nasional berbasis atau berdasarkan prestasi karena diduga pihak sekolah ini belum mendaftarkan ataupun belum meregistrasi data sekolah dan juga siswa. Nah, sementara deadline-nya tanggal 31 Januari. Betul. Jadi sudah lewat, memang sudah tidak bisa. Nah, itu akan kita bahas pada pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kita sejumlah narasumber, baik itu Zoom maupun juga di studio. Kita sapa ada Pak Ambar Triwidodo, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah 10. Selamat pagi Pak Ambar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam Bapak. Dan selanjutnya ada Pak Raja Fajar Azansyah, orang tua siswa. Selamat pagi Pak Raja. Selamat pagi Mbak Putri, Mbak Agita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raja ini
orang tua siswa dari sekolah di Mempawah ya, Kalimantan yang Barat. juga demo ya kemarin kita lihat. Kemudian juga di studio ada Pak Doni Kusuma, pengamat pendidikan yang akan memberikan catatan-catatan panjang nih kayaknya Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi. Oke, tapi sebelum kita mulai dari Pak Doni, saya mau ke Pak Raja terlebih dahulu ya. Pak Raja, ini kan sekolah Mempawah ini juga termasuk salah satu sekolah yang ramai ya, karena ada ratusan siswanya yang gagal begitu mengikuti SNBP. Nah, Pak, bisa diceritakan bagaimana kejadiannya? Apakah memang siswa ini baru mengetahui bahwa tidak terdaftar baru-baru ini, atau sebetulnya siswa juga sudah mendorong nih pihak sekolah untuk mendaftarkan mereka? Baik, terima kasih Mbak Putri. Izin Pak Ambar, narasumber yang ada di studio. Kegiatan atau kejadian ini sebenarnya sudah berproses dari akhir Desember. Nah, bahwa anak-anak sudah menyampaikan kepada Waka perihal tentang daftar siswa eligible yang diperuntukkan untuk siswa SMA Negeri 1 Mempawah Hilir. Nah, setelah itu berjalan di awal Januari 2025, proses pendaftaran di PDSS, pangkalan data dan sekolah dan siswa itu dimulai dibuka pada tanggal 6 Januari dan juga sampai 31 Januari 2025. Nah, proses ini sangat panjang Mbak Putri, Mbak Gaita, dan anak-anak murid sudah mulai sibuk berguna menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan oleh sekolah. Nah, seharusnya pihak sekolah sudah memulai proses dari awal, bukan hanya last minute beberapa hari. Saya tidak tahu, banyak versi yang beredar. Namun pihak sekolah sudah disampaikan, sudah diingatkan oleh anak-anak. Nah, tapi sayangnya oknum guru yang bersangkutan memberikan jawaban-jawaban yang kurang enak kepada kepada siswa dan juga kepada orang tua. Nah, selain itu, Jawaban apa itu, Pak? Selain itu, kami juga sebagai orang tua ada juga yang menelpon ke guru yang bersangkutan. Nah, alasannya banyak sekali beragam. Nah, salah satunya adalah ini bukan merupakan tupoksi Waka kurikulum. Padahal sebelumnya di SMA Negeri 1 Mempawah Hilir yang berkepentingan atau yang mempunyai tanggung jawab untuk mengentry nilai-nilai rapot siswa di SMA Negeri 1 Mempawah Hilir itu adalah Waka kurikulum. Dan kami juga tidak mengetahui prosesnya bagaimana, apakah beliau sendiri yang kami dapat adalah tim, namun sebagai Waka seharusnya beliau sebagai koordinator. Dan juga kami menyayangkan pihak kepala sekolah yang sedikit lalai mengontrol anak buahnya untuk pengentrian data siswa eligible ini. Maka pada akhir 31 Januari di last minute ada 7 siswa yang belum datanya ngegantung, yang belum selesai di-input di sistem, sehingga itulah yang menyebabkan kami di SMA Negeri 1 Mempawah Hilir, siswa-siswa eligible tidak dapat melanjutkan mendaftar. Namun pada hari ini yang saya dapat informasi bahwa pihak sekolah dan juga dari Provinsi Kalimantan Barat sedang berada di kementerian untuk melobi apakah sistem untuk SMA Negeri 1 Mempawah Hilir akunnya bisa dibuka kembali. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti sebenarnya kan pihak dari siswa sendiri, orang tua ini juga sudah mengingatkan dari awal-awal, bahkan dari akhir Benar Desember sekali. ya Pak, sudah diinformasikan. Benar sekali, Mbak Gaja. Bagaimana kemudian ketika kita sudah melihat juga ada unjuk rasa dari para pihak siswa, kemudian juga orang tua juga ada ya terlibat juga. Apa sebenarnya yang disuarakan dari para siswa ini? Apakah memang meminta untuk pertanggungjawaban dari pihak sekolah, Pak? Baik. Jadi begini, para siswa dan orang tua menuntut keadilan atau hak-hak bagi anak-anak kami. Siswa eligible yang ada, yang terdaftar itu sekitar 113 orang. Nah, dari siswa sendiri, kalau misalkan hari ini batas akhir perpanjangan waktu untuk verifikasi di kementerian tidak berhasil juga, siswa menuntut keadilan, apa nih yang akan diberikan kompensasi kepada mereka? Bukan hanya kepada siswa sebenarnya, dampak psikologi bagi
anak-anak kami dan juga bagi orang tua. Beberapa orang tua sudah membimbelkan anak-anak itu guna meningkatkan prestasi nilai raport mereka. Nah, ini yang kami tuntut kemarin pada hari Senin kami melakukan audiensi kepada pihak sekolah dan alhamdulillah pihak sekolah sudah bersedia beberapa poin penting yang kami sampaikan ke mereka dan kita tunggu hari ini Mbak Gita apakah khususnya Mempawah itu masih bisa lanjut bagi si anak-anak kami atau memang wassalam seperti itu Mbak. Ya, Pak Raja, kami juga melihat ya video anak-anak ini nangis begitu ya. Kita juga turut sedih sebetulnya. Mereka sudah bekerja keras selama 5 semester, tapi ternyata hanya karena kelalaian pihak sekolah, mereka tidak bisa menggapai impian mereka. Nah, kalau kondisi dari anak Pak Raja sendiri saat ini gimana Pak? Secara psikologis bagaimana? Alhamdulillah kalau anak saya sendiri, itu karena mereka berkelompok, berteman, satu kelas, mereka saling menguatkan. Mbak Putri. Namun ada orang tua yang bercerita kemarin anaknya sampai 3 hari demam, tidak mau makan dan kondisinya pada hari ini kami belum mengetahui. Nah, salah satu tayangan yang di awal tadi ada yang menangis, yang cowok itu, beliau itu adalah anak yatim piatu. Nah, beliau berharap sekali ini menjadi jalan untuk dia kuliah karena tentunya dengan jalur eligible ini jalur undangan ini, jalur prestasi minimal berkuliah di kota Pontianak itu insya Allah akan berhasil. Namun akibat kelalaian yang dilakukan oleh oknum, semuanya sirna Mbak. Nah seperti itu kira-kira. Iya, oke. Pak Raja boleh ditahan terlebih dahulu, kita langsung minta tanggapan dari Pak Dodi. Pak, ini cerita yang sangat memilukan terjadi di Mempawah, Kalimantan Barat. Bahkan saat ini mereka sudah berjuang ya untuk meminta apakah mungkin akun mereka ini dibuka kembali sehingga masih bisa meneruskan proses pendaftarannya. Bagaimana kemudian respon dari Pak Doni? Ya, pertama-tama situasi ini memprihatinkan ya, karena ada kelalaian. Dan sebenarnya kejadian ini tahun lalu juga banyak, sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi. Maka sebenarnya yang menjelang setiap kali pendaftaran untuk masuk ke perguruan tinggi, itu orang tua, guru, dan kepala sekolah, juga dinas pendidikan, itu saling mengingatkan semestinya. Karena menurut saya ada beberapa alasan ya, sekarang itu operator sekolah seringkali untuk PDSS ngisi sendirian, itu nggak akan cukup kalau siswanya banyak. Ini 150, dan dia harus mengisi angka-angka. Belum lagi nanti kalau banyak sekolah menggunakan alokasi waktu bersamaan menjelang akhir, lalu bisa jadi servernya down. Kalau tadi sudah ada usaha untuk memasukkan, kemudian servernya down, saya rasa panitia seleksi perlu memberikan kebijakan. Oke, misalkan akunnya, kan ini prosesnya begini, akun sekolah harus dibuat dulu. Kemudian nilai rapot dimasukkan, baru kemudian siswa memiliki akun sendiri untuk nanti kelanjutannya. Jadi kalau dia tidak lolos di berdasarkan prestasi, dia bisa ikut ujian tulis berbasis komputer. Seperti itu, karena itu dasar itu. Maka kalau yang prestasi itu sudah lewat, paling tidak data untuk sekolah itu masih bisa diizinkan karena pengisian untuk tes berbasis tulis itu masih bisa. Kan anak-anak yang berprestasi itu dalam gambaran saya kan memang anak yang pinter ya, berprestasi. Sehingga kalau toh yang jalur undangan ini tidak lolos, dia kan nggak akan kesulitan sebenarnya. Kalau masih ada jalur lain. Masih ada jalur lain, dan kalau UTBK, kalau dia benar-benar berprestasi, pasti lolos gitu kan, namanya berprestasi. Baik, gitu. Mungkin saya mau langsung tanyakan ke Pak Ambar juga ya, karena di daerah selain Mempawah, Cirebon ini juga salah satu daerah yang sempat viral karena siswanya juga sempat protes begitu ya, karena mereka tidak masuk dalam SNPP gitu. Pak Ambar, informasinya ini ada waktu tambahan ya untuk sekolah tersebut. Nah, bagaimana kemudian dinas setempat, dinas terkait menangani kasus ini, karena informasinya ini juga bukan baru tahun ini Pak, gitu. Beberapa sekolah lain juga sama begitu, sempat terjadi kegagalan-kegagalan pada saat pendaftar perguruan tinggi. Bagaimana Pak Ambar? Terima kasih Mbak Putri, Pak Raja, Pak Doni, pemirsa TV One yang saya hormati. Mudah-mudahan sudah terdengar jelas waktu itu ya. Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi, terutama cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, kebetulan SMA 7 ini berada di wilayah kerja kami, Kabupaten Cirebon. Dari 300 sekolah yang kami bina, mungkin baru tahun ini terjadi di Kota Cirebon. Di salah satu sekolah favorit di Kota Cirebon, tentunya menjadi hal yang
sangat kita sayangkan. Dan kami di Dinas Pendidikan baru menerima informasi terkait permasalahan yang terjadi justru pada saat hari Senin jam 9. Padahal kami sudah melakukan sosialisasi, baik rapat dengan kepala sekolah melalui pengawas sekolah masing-masing, agar proses pelayanan pendidikan kepada peserta didik ini menjadi fokus utama kita. Tapi akhirnya di hari Senin terjadilah apa yang sudah beredar di media, dan kami dari pihak cabang dinas sudah mendampingi sekolah untuk mencari tahu pokok permasalahan yang ada. Dari jumlah siswa eligible di SMA 7 Kota Cirebon ini ada 150. Dari 150 ini kami tindak lanjuti terkait bagaimana pertanggungjawaban sekolah agar anak-anak ini juga tetap mimpi dan harapannya terpenuhi. Akhirnya pada hari Senin pihak sekolah ada yang ke Jakarta, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi juga mencoba memediasi melalui Pak Wamen, tetapi sampai tadi malam ada pernyataan yang di hari Senin sore kami terima akan dibuka di 1-2 hari ke depan. Itu sudah keluar press release tentang perpanjangan finalisasi. Kita akan cross check ke sekolah SMA 7 apakah masuk di dalam kriteria sesuai dengan surat dari Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sangat menyayangkan kalau ini akibat kelalaian pihak sekolah, ini menjadi evaluasi kami terhadap kinerja kepala sekolah beserta jajarannya. Makanya hari ini kami akan memanggil langsung seluruh tim yang menangani atau tim manajemen sekolah. Kami akan mencoba menggali lebih dalam. Kenapa kok sekolah lain bisa tidak ada masalah? Kenapa ini satu sekolah itu bermasalah? Karena menurut saya waktu yang disediakan juga sangat panjang. Tanggal 6 sampai tanggal 31 seperti apa disampaikan Pak Raja. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu narasumber, dulu waktu jadi guru, karena saya basicnya guru Pak, saya menangani ini sendirian, justru tidak ada tim, tetapi tidak pernah terlambat kan gitu Pak. Jadi kami juga akan melaporkan ke pimpinan apakah keterlambatan ini adalah sebagai suatu kelalaian atau tidak, dan tentunya pimpinan akan mengambil atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat akan ini menjadi bagian evaluasi Pak. Karena salah satu evaluasi kinerja di Dinas Pendidikan Provinsi adalah berapa banyak siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNB ini. Jalur SNB ini kan sebagai bentuk legitimasi dari user Pak. Usernya itu adalah perguruan tinggi. Jadi kalau siswa di satu sekolah itu diterima lewat jalur SNBP banyak di perguruan tinggi, maka secara pengelolaan sekolah, proses pembelajarannya juga berjalan dengan sangat baik. Jadi fokus kita hari ini kepada Bapak Ibu pemirsa, narasumber, Mbak Putri, seperti yang berundik, kami berharap Kementerian Pendidikan, terutama Kemendikti, jangan sampai akibat kesalahan oknum justru mimpi anak-anak kita menjadi pupus Pak. Ya. Itu semangat kita. Jadi kami ingin memperjuangkan hak-hak itu. Adapun kalau memang ada sanksi dari kementerian kepada lembaga, kami sangat setuju. Tetapi jangan mengorbankan hak-hak siswa, itu yang lebih utama. Maka fokus kita hari ini adalah bagaimana kita mendorong lewat Pak PJ Gubernur agar bisa melobi, menego, dibukalah kembali portal itu. Berikanlah kami waktu 1-2 hari. Baik, Pak menyelamatkan anak-anak siswa yang sudah berusaha selama 5 semester. Barangkali itu Pak. Oke. Ibu Mbak Putri, terima kasih. Pak Ambar. Kembali lagi ke Pak Doni, ketika tadi menjadi pertanyaan juga, sebenarnya apa permasalahannya? Apakah ini memang murni karena kelalaian guru sehingga akhirnya sampai lolos dan sudah lewat dari masa waktunya, atau sebenarnya apa? Ya, karena ini kan sistem digital ya, seringkali kan bisa jadi servernya dari kementerian, karena semenjak Mas Nadiem,
itu kan seleksi penerimaan untuk mahasiswa baru itu kan dihandle oleh kementerian. Dulu itu konsorsium perguruan tinggi, sekarang kan dihandle oleh kementerian. Nah itu bisa jadi servernya, sehingga ketika sudah di-input semuanya, lalu kemudian nggak kuat servernya, sehingga nggak masuk, nggak lolos. Lalu yang kedua, memang kelalaian manusia ya, karena ini yang paling sering. Kelalaian manusia itu bisa terjadi dua. Pertama, ya memang terlewat begitu saja, atau yang kedua, sebenarnya bukan kelalaian, tetapi mungkin kelelahan. Karena apa? Untuk pendaftaran pangkalan data siswa dan sekolah, itu kan sebenarnya sekolah meregistrasi. Kalau sekolah sudah registrasi, sebenarnya nggak perlu registrasi lagi. Yang paling bikin capek itu kan mengisi data nilai rapot. Dan itu masing-masing anak per mata pelajaran, satu-satu semuanya. Lah kalau 150 Jadi anak... waktunya kurang cukup, kan sudah hampir 1 bulan sebetulnya. Ya kalau dikerjakan seminggu sebelumnya seperti tadi, ya lalu artinya nggak akan mengejar ya, ngelembur-ngelembur sama, bahkan kan nggak boleh keliru input nilainya. Nah itu bisa jadi kemudian sampai terlewat deadline. Nah seperti itu. Baik, mohon maaf ya Pak Doni, Pak Ambar dan juga Pak Raja, kita terpaksa mempersingkat dialog kita pada pagi hari ini karena sesaat lagi kita akan menyaksikan breaking news TV One soal kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Jawa Barat pada malam tadi.